Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, hari ini pelajaran kita adalah perkara yang tertinggal dalam salat. Jadi ini sangat mungkin ketika dalam salat kita akan ketinggalan. Nah, bagaimana hukum ketika itu terjadi dalam ibadah kita? Tentu kita ingin tahu dulu, ya, apa saja yang 3 perkara yang memungkinkan tertinggal dalam sholat. Kalau kita lihat Arabnya dulu, lihat Ananda, Arab ya. Faslun wal matruku minas sholati salah satu asya. Perkara yang ditinggal dalam sholat ada 3 macam, yaitu fardun wa sunnatun wa hay'atun. Fardu, sunnah, dan hay'ah ya. Apa itu fardu? Fal fardu yang mungkin tinggal sholat tadi. Fal fardu la yanubu anhu sujudis sahwi bal in dzakarahu wadh-dhamanu qarib ata bihi wa buniya alaihi wa sajada lis-sahwi. Adapun fardu yang tertinggal tidak perlu mengganti apabila murni karena lupa, tetapi apabila ingat dan waktunya dekat maka harus dilakukan dan sujud sahwi. Jadi ada perkara fardu yang memungkinkan tertinggal di dalam ibadah salat kita. Kalau memang lupa sama sekali, itu tidak perlu mengulang ataupun mengganti ibadah salat kita. Nah, bagaimana misalnya? Mari kita lihat faktanya dan contohnya. Jadi ini mungkin bisa lihat video ini. Kita takbir, ya kan? Kemudian takbir itu jarang orang lupa. Allahu Akbar. Setelah membaca doa iftitah, kita lupa baca Al-Fatihah. Atau mungkin Al-Fatihah sangat jarang lupa. Misalnya yang lupa harusnya kita ruku, Allahu Akbar, ruku gini, ya, tapi kita langsung sujud. Nah, kalau seandainya pas mau hampir saja kepala kita kena tempat sujud, lalu ingat, maka berdiri kembali dan laksanakan ruku. Maka nanti tidak perlu sujud sahwi. Tetapi ketika kita sudah sujud, pada saat membaca hal yang sunnah pada saat sujud itu baru teringat kalau kita lupa tadi ruku, maka nanti kita laksanakan sujud sahwi di akhir salat kita. Kemudian yang kedua, ada perkara sunnah yang mungkin tertinggal. Was sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talbisi bil fardi lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Sedang yang sunnah yang tertinggal tidak perlu mengulangi apabila sudah melakukan hal yang fardu, akan tetapi hendaknya melakukan sujud sahwi. Contoh, di dalam sholat itu kan ada sunat hayat, ada sunat ab'ad. Jadi sunat hayat itu sangat penting. Apa itu? Ya misalnya pada saat kita selesai sujud di rakaat kedua, maka itu kan ada membaca doa ataupun membaca tahiyat pertama atau tahiyatul awal. Tahiyatul awal itu hukumnya sunnah. Nah, ketika kita lupa, tiba-tiba langsung berdiri saja, maka kita tak perlu ngulang. Walaupun waktu berdiri itu ingat, terus saja berdiri, kemudian nanti gantilah ataupun sebelum kita salam melaksanakan sujud sahwi. Ini hukumnya. Kemudian ada namanya hay'ah. Jadi hay'ah yang tertinggal. Jadi tadi ada yang sunnah yang sangat kuat sekali. Ya, seperti tadi tahiyatul awal ya, atau tahiyat awal. Wal hay'ah la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi anha wa idza syaq fi adadi ma ata bihi min raka'atin buniya 'alal yaqini wa huwa al-aqallu wa sajada lisahwi wa sujudi lisahwi sunnatun wa mahluhu qabla az-zalami. Sedang hay'ah yang tertinggal tidak perlu mengulangi dan sujud sahwi.
Apabila ragu dalam jumlah rakaat salat, maka lakukanlah berdasar rakaat yang yakin, yaitu paling sedikit. Dan hendaknya sujud sahwi. Sujud sahwi itu sunnah dan dilakukan sebelum salam. Nah, jadi ada hay'ah. Hay'ah itu misalnya kita membaca doa ada doa kunut, ya kan? Atau kita membaca iftitah lupa, itu adalah hayat. Maka ketika kita ingat, ya kan, itu tidak perlu ngulang lagi, tapi nanti tetap sujud sahwi. Nah, kalaulah ragu-ragu kita dalam sholat, ini jumlah rakaatnya berapa? 2 rakaat atau 3 rakaat? Maka pilihlah yang paling sedikit. Artinya 2 rakaat kita ragu atau 3, maka pilih anggap saja 2, maka kita tambah lagi kekurangannya. Kalau dah dia 4 rakaat, berarti tambah 2 lagi. Kalau dia 3 rakaat, tambah 1 lagi. Ini hukum dalam keadaan lupa. Nah, sujud sahwi itu dilakukan pada saat sebelum salam dan membaca doa dalam sujudnya, subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itulah doa sujud sahwi. Mudah-mudahan Anda memahaminya. Demikian pelajaran kita, semoga bermanfaat. Dan ingat pertanyaannya, apa saja yang memungkinkan tertinggal dalam sholat? Itu soal pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan fardu, tertinggal yang fardu? Yang ketiga, apa yang dimaksud tertinggal yang sunnah? Yang keempat, apa yang dimaksud tertinggal dengan hayat? Dan apa, soal nomor 5, apa bacaan sujud sahwi? Demikian. Subhanakallah bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.